Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai materi pasar output. Yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Hadi Lutfi, rekan saya Aditya Rindo Adlin, Maureen Agatelia, dan Muhammad Paras. Oke, baiklah. Untuk presentasi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya Maureen Agatelia. Kepada Maureen Agatelia, dipersilakan. Baiklah, saya Maureen Agatelia akan menjelaskan mengenai pengertian pasar. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang dan jasa serta tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya 3 orang untuk memiliki pasar, sehingga adanya persaingan pada satu dari dua belah pihak. Lalu, pasar output. Pasar output adalah pasar di mana barang dan jasa diperdagangkan sebagai hasil produksi perusahaan atau rumah tangga produksi. Di dalam ekonomi, terdapat 4 jenis pasar, yaitu berdasarkan bentuk, waktu, sifat, dan wilayah. Yang pertama, jenis pasar output menurut bentuknya ada terbagi menjadi 2, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen. Semua produk terlihat identik sehingga pembeli tidak dapat membedakan suatu barang dari produsen. Oleh karena itu, promosi melalui iklan tidak mempengaruhi terhadap penjualan produk. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga masing-masing tidak dapat menentukan harga karena harga terbentuk dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kedua, produk-produk homogen, baik dalam bentuk, warna, kualitas, dan lain-lain. Yang ketiga, penjual dan pembeli bebas untuk keluar masuk pasar, karena tidak ada aturan karena dengan adanya batasan dan hambatan akan mengurangi persaingan. Yang keempat, penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar secara sempurna. Masing-masing penjual dan pembeli dapat memperoleh informasi dengan cepat dan tepat tentang perubahan harga dan produk, sehingga masing-masing tidak dapat menjadi penentu harga. Kelima, faktor-faktor produksi bergerak bebas. Tidak dikuasai oleh salah satu atau beberapa produsen saja, sehingga tidak ada pihak yang dapat menentukan harga secara sepihak. Yang terakhir, tidak ada campur tangan pemerintah, karena apabila adanya campur tangan pemerintah dapat menimbulkan batasan dan hambatan untuk terbentuknya persaingan sempurna. Selanjutnya, kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak ada kegiatan saling menyaingi antar penjual. Penjual tidak bisa mengadakan persaingan harga, tidak bisa mengubah bentuk barang untuk merebut pasar. Informasi tentang pasar telah diketahui oleh saingan usaha, dan konsumen tidak perlu beradu tegang tentang tawar-menawar. Lalu, kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pasar persaingan sempurna susah ditemui. Lalu, pasar gelap atau black market dapat muncul sewaktu-waktu. Lalu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi menyebabkan kemajuan dalam kualitas dan kuantitas serta jenis yang memaksa adanya produk antar produsen. Lalu, keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang sudah dapat diprediksi sejak awal. Lalu selanjutnya, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari monopoli, oligopoli, monopolistik, monopsoni, dan oligopsoni. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang jumlah penjual dan pembelinya tidak sebanding atau tidak seimbang. Pertama, penjelasannya pasar monopoli. Pasar monopoli yaitu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai pasar yang berhadapan dengan permintaan seluruh pembeli atau konsumen. Penentu harga pada pasar ini disebut dengan monopolis, di mana seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut. Begitu pula sebaliknya. Tetapi jika penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari substitusi atau pengganti produk tersebut. Ciri-ciri pasar monopoli: yang pertama, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, tidak dapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri, dapat mempengaruhi penentuan harga, dan promosi kurang diperlukan. Faktor-faktor yang menimbulkan monopoli: yang pertama, perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki perusahaan lain. Lalu, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi.
Terakhir, monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan pasar monopoli. Terdapat beberapa poin dari kelebihan pasar monopoli ini, yaitu yang pertama, monopoli akan meningkatkan efisiensi dalam berproduksi. Yang kedua, menjaga sumber daya alam yang akan penting bagi masyarakat. Yang ketiga, perusahaan monopolis tidak perlu mengontorkan banyak uang untuk melakukan promosi. Yang keempat yaitu keuntungan penjual yang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu mengenai kekurangan pasar monopoli. Terdapat beberapa kekurangan dari pasar ini, yaitu yang pertama, karena produsen dapat menetapkan harga dengan mengurangi atau meningkatkan jumlah produksi, dimungkinkan produksi tidak dilakukan secara optimum dan efisien. Selanjutnya yaitu pembeli tidak dapat berpindah ke penjual lain meskipun harga yang ditetapkan dirasa mahal. Yang ketiga, keuntungan terpusat di produsen karena konsumen tidak memiliki pilihan selain membeli dari perusahaan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya yaitu contoh dari pasar monopoli, yaitu ada perusahaan PLN dan perusahaan PLTA, di mana di Indonesia untuk pemasok listrik sendiri yaitu hanya ada PLN yang ada di Indonesia, dan juga PLTA yang juga hanya perusahaan satu-satunya yang ada memproduksi air, sehingga perusahaan ini memonopoli dalam lingkup perusahaannya. Selanjutnya yaitu ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu pasar di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar. Setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindakan pesaing mereka. Sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri dari pasar oligopoli. Terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, pasar ini menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Perusahaan menghasilkan barang yang standar. Yang kedua, kekuasaan menentukan harga, kemungkinan lemah maupun tangguh. Yang ketiga, pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan yang bertujuan agar menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan hambatan memasuki pasar oligopoli. Terdapat beberapa poinnya, yaitu yang pertama, skala ekonomi. Apabila suatu perusahaan dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang besar, maka berarti semakin banyak produksinya, semakin rendah biaya produksi per unit. Yang kedua, perbedaan biaya produksi, di mana biasanya setiap tingkat produksi, biaya produksi per unit yang dikeluarkan perusahaan baru adalah lebih tinggi dari yang dikeluarkan perusahaan lama. Yang ketiga yaitu keistimewaan hasil produksi, di mana keistimewaan barang yang diproduksikan oleh perusahaan lama merupakan sumber lain yang dapat menghambat kemasukan perusahaan baru. Selanjutnya itu contoh dari pasar oligopoli. Dilihat dari penawaran sepeda motor yang dikuasai oleh beberapa perusahaan seperti perusahaan Honda, perusahaan Suzuki, perusahaan Yamaha, dan juga perusahaan Kawasaki. Sedangkan untuk perusahaan mobil itu ada beberapa perusahaan saingannya, itu ada perusahaan Toyota, Honda, dan juga Mitsubishi. Selanjutnya yaitu ada pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, tetapi setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakternya sendiri yang membedakannya dengan produk lain, sehingga terdapat keunikan dari masing-masing perusahaan di pasar monopolistik. Selanjutnya itu ada ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama yaitu di mana jumlah penjual di pasar ini banyak, tapi tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan juga berbeda corak, sehingga barang tersebut memiliki keunikannya masing-masing. Yang ketiga, penjual atau produsen harus aktif untuk mengiklankan produknya. Dan yang terakhir itu perusahaan baru lebih mudah untuk masuki pasar. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dari pasar persaingan monopolistik. Terdapat beberapa poin kelebihannya, yaitu yang pertama, penjual tidak hanya sebatas persaingan sempurna. Yang kedua, produsen terpacu untuk berkreativitas. Dan yang ketiga, pembeli tidak mudah berpindah dari produk yang dipakai selama ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kelemahan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, biaya mahal untuk ke pasar monopolistik. Karena untuk masuk ke pangsa pasar tertentu dibutuhkan riset dan pengembangan produk. Yang kedua, persaingan di pasar ini sangatlah berat. Biasanya didominasi oleh produk-produk yang telah ternama.
Faktor-faktor yang mempengaruhi monopolistik yang pertama, ketidakpuasan terhadap daya analisis model persaingan sempurna maupun monopoli. Yang kedua, SDA yang melimpah menyebabkan produsen memproduksi barang serupa tetapi memiliki keunggulan yang berbeda. Yang ketiga, diferensiasi produk yang tidak terlalu besar, mendorong perusahaan untuk melakukan persaingan non harga. Contoh pasar persaingan monopolistik pada produk pasta gigi memiliki fungsi membersihkan gigi, tetapi setiap produk yang dihasilkan produsen berbeda-beda, baik itu perbedaan aroma, warna kemasan, dan lain-lain. Pasar monopsoni, yaitu pasar yang dikuasai satu pembeli. Pada pasar ini berbentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana permintaannya atau pembeli hanya satu perusahaan. Ciri-ciri pasar monopsoni: hanya ada satu pembeli, barang yang dijual merupakan bahan mentah, harga sangat ditentukan pembeli, lalu pembeli bukan konsumen tapi pedagang atau produsen. Kelebihan dari pasar monopsoni: kualitas barang terjamin, kreativitas dan inovasi selalu ditingkatkan, penentuan harga akan lebih mudah, lejur penjualan lebih lancar. Kelemahan dari pasar monopsoni: pembeli sering tidak adil, permasalahan ekonomi hanya menjadi tanggungan penjual, pembeli tidak peduli dengan penjual. Pasar oligopsoni adalah pasar di mana barang yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan dan banyak perusahaan yang bertindak sebagai konsumen. Ciri-cirinya: terdapat beberapa pembeli bukan konsumen, tapi pedagang atau produsen. Barang yang dijual merupakan bahan mentah. Harga cenderung stabil. Kelebihannya: hak-hak produsen terlindungi dengan baik meski pembeli berperan sebagai penguasa. Lalu, pembeli tidak bisa bertindak semaunya meski bisa menentukan harga. Pembeli harus menyesuaikan harga dengan barang yang dibeli agar produsen mau menjual kepadanya. Dan yang terakhir, meski masih belum terorganisir dengan baik, tapi umumnya pasar ini mengedepankan keadilan, menghindari kecurangan, dan tidak menyalahgunakan kebebasan. Kelemahannya, kualitas produk kurang terjaga dengan baik karena penjualan cenderung mudah. Lalu cukup rentan terjadi manipulasi, di mana beberapa pembeli melakukan kerjasama memanipulasi keadaan yang bisa merugikan produsen. Biasanya, manipulasi tersebut terjadi karena pembeli ingin mendapatkan harga yang lebih murah. Dan yang terakhir, kemudahan dalam hal jual beli menyebabkan kurangnya kreativitas. Produsen hanya fokus pada produksi tanpa perlu merasa melakukan inovasi dan kreativitas terhadap produk dan bisnis mereka. Contoh pasar oligopsoni, yaitu Telkom, Indosat, Mobile Edge, Excel Komindo adalah beberapa perusahaan pembeli infrastruktur telekomunikasi seluler. Terima kasih. Oh, baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pasar menurut waktu. Pasar menurut waktu terbagi ada 4, yaitu ada pasar harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Pasar harian tersebut merupakan pasar yang tersedia setiap hari, contohnya pasar tradisional dan supermarket. Yang kedua yaitu ada pasar mingguan yang menjalankan proses jual beli setiap 1 minggu sekali, contohnya seperti Car Free Day. Yang ketiga yaitu ada pasar bulanan, pasar yang ada 1 kali sebulan, seperti pasar pada saat ada gajian, di hari gajian. Oke, selanjutnya itu ada pasar tahunan. Pasar tahunan tersebut dibuka hanya setahun sekali, biasanya bersifat nasional dan ditujukan untuk promosi produk atau barang baru. Contohnya seperti Pekan Raya Jakarta. Oke, untuk selanjutnya pasar menurut sifat. Yang pertama itu ada pasar konkret, yaitu tempat pembeli dan penjual yang yang bertemu secara langsung untuk mengadakan transaksi jual beli barang. Yang kedua itu ada pasar abstrak, yaitu ada pasar yang memungkinkan penjual dan pembeli tidak harus bertemu di tempat yang sama gitu. Karena dilakukannya lewat jaringan internet. Yang selanjutnya itu ada pasar menurut wilayah. Pasar menurut wilayah tersebut terdiri dari ada pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Presentasi selanjutnya yaitu kelompok pasar sesuai dengan perilaku, yaitu ada pasar monopoli, oligopoli, dan duopoli. Tadi rekan saya telah menjelaskan mengenai monopoli dan oligopoli. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pasar duopoli.
Oke, untuk pasar duopoli sendiri yaitu kondisi di mana hanya ada dua perusahaan yang menguasai pasar. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang pengusaha akan mempengaruhi kebijakan perusahaan lainnya, baik dalam penentuan harga atau kapasitas produksi, kualitas produksi, dan lain sebagainya. Jika produksi oleh produsen oligomogen, pasar disebut duopoli murni. Jika produk yang dihasilkan tidak homogen tetapi dapat didistribusikan, maka pasar tersebut disebut dengan pasar duopoli terdiversifikasi. Oke, untuk ciri-ciri pasar duopoli tersebut, yang pertama itu dikuasai oleh dua perusahaan atau penjual yang memiliki pembeli yang banyak. Yang kedua yaitu harga yang ditentukan oleh sepihak atau dua pihak, baik dengan kesepakatan maupun tidak. Yang ketiga yaitu kepemimpinan harga oleh dua perusahaan besar yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan kecil. Yang keempat yaitu ada ketergantungan antara dua perusahaan tersebut cukup tinggi. Yang kelima tersebut adalah sulitnya bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar. Misalnya dalam penyediaan pelumas yang dikuasai oleh perusahaan Pertamina dan perusahaan Caltex. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila memiliki kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.